Pernah nggak sih kamu kepedesan gara-gara makan cabai? Atau refleks menarik tangan kamu saat menyentuh sesuatu yang panas? Nah, dua kejadian ini terjadi karena sistem koordinasi manusia. Sistem ini bekerja mengatur dan mengendalikan respon tubuh kita terhadap berbagai rangsangan, baik melalui sistem saraf ataupun hormon. Sistem saraf manusia mengontrol hampir semua aktivitas tubuh. Sistem ini terdiri dari 3 bagian utama: otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. Pertama, otak. Otak adalah pusat kendali utama tubuh, dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, otak besar, yang mengatur pikiran, ingatan, dan gerakan sadar. Yang kedua, otak kecil yang menjaga keseimbangan dan koordinasi. Yang ketiga, batang otak yang mengatur fungsi otomatis seperti pernapasan dan detak jantung. Kedua, sumsum tulang belakang. Bagian ini terhubung langsung ke otak dan membentang sepanjang tulang belakang. Fungsinya adalah menghantarkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ketiga, neuron atau sel saraf. Neuron berperan dalam menghantarkan impuls saraf. Ada 3 jenis neuron. Yang pertama, neuron sensorik berfungsi membawa informasi dari tubuh ke otak. Yang kedua, neuron motorik berfungsi mengirimkan perintah dari otak ke otot. Yang ketiga, interneuron berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan motorik. Setiap neuron terdiri dari: pertama, badan sel yang mengandung inti; kedua, dendrit yang menerima sinyal; ketiga, akson yang mengirim sinyal ke bagian tubuh lain. Akson dilapisi mielin untuk mempercepat penghantar sinyal. Di dalam otak manusia, terdapat sekitar 100 miliar neuron yang bekerja sama untuk mengkoordinasi semua aktivitas tubuh. Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dan berfungsi mengatur berbagai aktivitas tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Hormon dihasilkan oleh beberapa kelenjar dalam tubuh, di antaranya: pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini berperan sebagai penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin, mengontrol produksi hormon di kelenjar lain. Kedua, kelenjar pituitari, disebut juga master gland, karena mengontrol berbagai kelenjar endokrin lainnya. Ketiga, kelenjar tiroid berfungsi mengatur metabolisme tubuh dengan memproduksi hormon tiroksin. Keempat, kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang mengatur siklus tidur dan bangun. Kelima, kelenjar paratiroid bertugas mengatur kadar kalsium dalam darah. Keenam, kelenjar adrenal menghasilkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Ketujuh, pankreas berperan dalam pengaturan gula darah melalui hormon insulin dan glukagon. Kedelapan, kelenjar timus berperan dalam sistem kekebalan tubuh dengan menghasilkan hormon yang mendukung perkembangan sel imun. Kesembilan, organ reproduksi. Pada pria, testis menghasilkan testosteron, sedangkan dengan wanita, ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron yang berperan dalam sistem produksi. Nah, selain itu, beberapa hormon juga diproduksi oleh organ lain seperti ginjal, hati, jaringan lemak, dan plasenta. Selanjutnya yaitu ada sistem indera. Manusia memiliki 5 indera utama yang berfungsi untuk
menerima rangsangan dari lingkungan. Indra ini terdiri dari ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Yang pertama yaitu ada mata. Mata disebut juga dengan indera penglihatan. Mata berfungsi untuk menangkap cahaya dan membantu manusia melihat. Mata memiliki bagian utama, yaitu yang pertama ada kornea. Kornea adalah lapisan luar transparan yang melindungi mata. Lalu yang kedua ada lensa. Lensa yaitu membantu memfokuskan cahaya ke retina. Yang ketiga ada retina, mengandung sel-sel fotoreseptor yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Lalu yang terakhir ada saraf optik. Saraf optik adalah mengirim sinyal ke otak untuk diproses menjadi gambar. Selanjutnya yang kedua ada telinga. Telinga disebut juga dengan indera pendengaran dan keseimbangan. Telinga memiliki fungsi untuk mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada bagian utama pada telinga. Yang pertama yaitu ada telinga luar untuk menangkap gelombang suara. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah ini untuk memperkuat suara dengan 3 tulang kecil, yaitu terdiri dari martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, fungsi tulang martil yaitu untuk menghantarkan getaran suara dan gendang telinga ke tulang landasan. Lalu selanjutnya ada tulang landasan, fungsinya yaitu sebagai tulang pendengaran serta penghubungan tulang sanggurdi dan tulang martil. Lalu ada tulang sanggurdi yaitu untuk menerima getaran suara dari tulang landasan dan diantar ke membran di telinga dalam melalui tingkat oval. Lalu yang terakhir ada telinga dalam. Telinga dalam ini berisi koklea untuk mendengar dan vestibular untuk keseimbangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada hidung. Hidung itu disebut dengan indera penciuman. Hidung ini memiliki fungsi untuk mengenali bau. Bau terdeteksi oleh sel-sel reseptor di rongga hidung dan dikirimkan ke otak melalui saraf penciuman. Selanjutnya yaitu ada lidah atau disebut dengan indera pengecap. Lidah ini memiliki fungsi untuk mengenali rasa makanan. Permukaan lidah memiliki papila yang berisi reseptor rasa utama. Lidah ini memiliki reseptor rasa utama, yaitu ada manis, yaitu terdapat di ujung lidah, asin di tepi depan, asam di tepi belakang, lalu ada pahit di bagian belakang, dan umami, yaitu rasa gurih tersebar di seluruh lidah.